be your star tonight. You fill my soul with light. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alzawahri dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Tabik Akmil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu design thinking, apa itu HPI, apa itu SDS, dan apa itu IDEA. Apa itu design thinking? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin kita langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Baik, tinjauan design thinking terbagi atas 3, yaitu design thinking di Hasso-Plattner Institute, kedua, design thinking di Stanford Design School, ketiga, design thinking di IDEO. Apa itu HPI? HPI adalah Institut Desain Hasso-Plattner, yang umumnya dikenal sebagai The School, tempat bagi para penjelajah dan peneliti di Universitas Stanford. Kami percaya setiap orang memiliki kapasitas untuk menjadi kreatif. Stanford The School adalah tempat di mana orang menggunakan desain untuk mengembangkan potensi kreatif mereka sendiri. Apa itu SDS? Design thinking atau berpikir desain adalah sebuah metode atau cara berpikir menyelesaikan permasalahan yang berorientasi pada manusia, kolaboratif, bersifat optimistik, dan eksperimental. Ada 5 tahapan yang diusulkan oleh institut, yaitu empati, mendefinisikan, memunculkan ide, membuat prototip, dan uji coba. Baik, yang pertama itu yaitu empati, yang dilakukan tidak hanya melalui pengamatan terhadap tingkah laku, proses belajar, dan hasil belajar saja, tetapi juga dengan bertanya secara langsung kepada peserta didik tentang kendala saat belajar. Yang kedua, mendefinisikan, yaitu mendefinisikan apa permasalahan utama yang dihadapi peserta didik atau apa yang menjadi kebutuhan saat belajar, lalu pemikiran kemungkinan solusi yang bisa ditempatkan. Ketiga, memunculkan ide. Setelah menemukan permasalahan, maka saya berusaha memunculkan ide. Guru mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat mendapatkan ide yang bisa menjawab permasalahan peserta didik. Yang keempat, membuat prototip. Setelah mendapatkan ide, guru membuat prototip atau desain dari ide tersebut. Ide permasalahan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu membuat desain motivasi belajar secara internal dan eksternal. Desain motivasi internal disusun yaitu dengan membuat target belajar. Target belajar ini akan diisi oleh peserta didik dan orang tua. Tujuan dari target belajar ini adalah untuk mengingatkan peserta didik tentang pencapaian yang ingin diraih. Baik, apa itu IDEO? Pemikiran desain adalah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia yang diambil dari perangkat perancang untuk mengintegrasikan kebutuhan orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Berpikir seperti seorang desainer dapat mengubah cara organisasi mengembangkan produk, layanan, proses, dan strategi. Pendekatan ini yang dikenal sebagai pemikiran desain menyatukan apa yang diinginkan dari sudut pandang manusia dengan apa yang layak secara teknologi dan layak secara ekonomi. IDEO tidak menemukan pemikiran desain, tetapi kami dikenal karena mempraktikannya dan menerapkannya untuk memecahkan masalah kecil dan besar. Berpikir desain dalam konteks kita hidup dan bekerja di dunia dengan sistem yang saling terkait, di mana banyak masalah yang kita hadapi bersifat dinamis, beragam, dan manusia
beberapa pertanyaan besar yang diajukan oleh bisnis, pemerintah, organisasi pendidikan, dan sosial. Tidak ada definisi tunggal untuk pemikiran desain. Itu adalah ide, strategi, metode, dan cara melihat dunia. Itu tumbuh di luar batas individu, organisasi, atau situs web manapun. Bagi IDEO, pemikiran desain adalah cara untuk memecahkan masalah melalui kreativitas. Tentu saja, ini bukanlah pendekatan yang gagal aman, juga bukan salah satu pendekatan. Namun, berdasarkan dampak yang terlihat dalam pekerjaan ini, relevasi pemikiran desain tidak perlu sebesar ini. Berpikir desain hari ini, pemikiran desain semakin matang. Itu berpindah dari praktik yang baru lahir ke praktik yang sudah mapan, dan dengan itu muncul minat dan kritik. Orang-orang memperdebatkan definisi, silsilah, dan nilainya. Sebagai praktisi pemikiran desain terkemuka dan berkomitmen, IDEO memiliki andil dalam percakapan ini dan bertanggung jawab pada saat ini dan yang terpenting di masa depan. Untuk berpikir seperti seorang desainer membutuhkan memimpikan ide-ide liar, meluangkan waktu untuk mengutak-ngatik dan menguji, dan bersedia gagal lebih awal dan sering. Siapapun dapat mendekati dunia seperti seorang desainer, tetapi untuk membuka potensi yang lebih besar dan untuk belajar bagaimana bekerja sebagai pemecahan masalah yang dinamis, kepercayaan diri yang kreatif adalah kuncinya. Bagi pendiri IDEO, David Kelley, kepercayaan diri kreatif adalah keyakinan bahwa setiap orang itu kreatif, dan bahwa kreativitas bukanlah kemampuan menggambarkan atau mengarang atau memahat, melainkan cara memahami dunia. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all.